Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Langsung dari panggung IAI Papua Barat di Manokwari City Mall, di mana acara kali ini sangat terhormat Mind Talks bisa diundang menjadi mitra untuk media partner di acara yang dihelat oleh IAI Papua Barat. Dan yang jelas acara ini tentu tidak akan terjadi apabila tidak ada kerja keras dari teman-teman IAI Papua Barat. Tepuk tangannya dong. Pihak-pihak sponsor dari Daikin, dari Ondulin, dari Avian, dari Dexon, dari Setvi, dari Kalsi, dari Dulux, dari Depo Makmur, dari Sabe Steel, dari ISN, dari Duraproof. Jadi selama beberapa waktu ke depan bersama saya Indra Kusuma, bersama Mind Talks, bersama IAI Papua Barat, kita akan mengisi ruang visual dan ruang dengar Anda. Selamat menyaksikan. Kepada Civitas Academy, kepada para profesional, bersama Mind Talks, kita akan mengisi ruang visual dan ruang dengar Anda. Satu arsitek itu salah satu yang ribet kan masalah mengenai atap. Itu paling ribet itu. Karena kalau salah kemeringan atau salah motong gimana pasti bocor. Iya, tapi kan tadi udah mau. Iya. Artinya sekarang bukan hanya jual, mereka ya kemitraan kayaknya sifatnya ya. Benar nggak sih bro? Masuk lagi barang. Pengalaman nggak kemitraan gitu? Memang dengan produsen. Yes. Jadi kalau kita di Papua Barat sendiri, mungkin dari tipologi lokal yang ada di sini sebenarnya tidak terlalu sulit kalau untuk masalah struktur. Cuman itu kalau secara building keseluruhannya. Cuman ada transformasinya itu yang kadang kita sebagai arsitek ada yang belum berani untuk eksplorasi. Nah, untuk berani mengeksplorasi dan menuangkan ini, saya kira kita ini pada yang bagus ya. Untuk bagi kita diskusi juga, perlu ada suatu aturan atau perda dari Pergub gitu kan untuk menindaklanjuti diskusi-diskusi dari sebelumnya ya tentang bagaimana arsitektur dan keberlanjutan dari Papua Barat. Papua Barat dari 7 kabupaten ini kan semua punya identitas dan ciri khas sendiri-sendiri. Nah, saya sempat buat riset juga, ternyata tipologinya tidak ada yang ribet, tidak ada yang terlalu geometrik. Iya benar. Nah, cuma ada suatu clue atau rules untuk bisa mengcover itu, sehingga itu menjadi acuan. Nah, sedangkan kita di Papua Barat ini belum ada. Ya. Belum ada yang menjadi tolak ukur untuk ini harus penerapan ini harus ada di sini, di building ini harus ada, sehingga karakter dan identitas Papua Barat itu kelihatan gitu setiap building atau pembangunan yang ada. Nah, ini mungkin setelah ini mungkin nanti senior-senior di AI juga kan mungkin bisa menjadi ide ya, gagasan ini bisa dibawa untuk untuk jadi diskusi podcast seperti ini bersama ya Papua Barat dengan pemerintah ya, pemerintah daerah gitu ya, buat perda bicara bersama Kang Indra. Karena apa nih? Kalau mau dilihat yang berhasil ya di Papua untuk menerapkan itu salah satunya provinsi Pegunungan, Wamena. Nah, mereka tuh berhasil membuat perda yang mana setiap bangunan yang IMB-nya mau keluar itu harus memiliki ciri khas fauna ya. Nah, jadi mereka bermainnya tuh di fasad. Di fasad bangunan, mau ruko atau bangunan perkantoran harus ada lengkungannya itu. Oh, itu jadi perda ya maksudnya? Ya, udah masuk ke perda. Jadi tapi gini loh, itu tadi bagus. Jadi kadang kan kita suka bingung ya, mau mulai di mana. Budaya itu kan, saya kalau nggak salah ngutip kalau di podcastnya Budi Dalton. Nah, itu budaya itu karena sebuah kebiasaan. Ya, yang saat ini kita melihatnya jadi budaya. Dulu mereka tidak berpikir melakukan aktivitas itu budaya. Iya nggak? Ini kan ada beberapa cara nih. Caranya adalah dengan memasukkan itu ke dalam sebuah aturan sehingga para pelaku menjadi terlatih. Iya kan? Atau satu lagi adalah bagaimana nih kita-kita yang muda di luar dari memasukkan ke dalam unsur aturan ya.
kita sebagai arsitek atau desainer muda itu mengangkat kearifan lokal itu sendiri menjadi sesuatu yang asik. Ah, bahasanya udah yang asik gitu ya. Nah, Olive, Menurut saya sih sekarang arsitektur yang muda ini masih takut untuk apa sih mengeksplor fasadnya, apalagi kalau tentang masuk ke arah budaya. Karena setiap kayak Kak Alexandro bilang comot satu pindahin ini, itu ada adat istiadatnya sendiri. Ya. Jadi seperti satu ukiran yang misalnya kalau dari Provinsi Biak, mungkin kakak lebih paham ya kakak. ah, Mungkin kalau dari Biak itu biasanya tuh satu ukiran ada yang salah, berarti salah artinya untuk ke bawahnya. Karena ada tuh dari yang pernah dengar juga, saya pernah dengar dari Dewan Adat Papua, mereka salah memakai ukiran. Akhirnya mereka harus ganti kembali di ukiran tiangnya. ya. Jadi itu eh, biasanya tuh salah satu kegagalan juga untuk arsitektur muda biasanya Kak ya. Biasanya kita kurang memahami kearifan lokal juga. Nah, itu bagaimana cara dari kita sendiri untuk eh, bisa menggabungkan tapi Ah, tidak benar juga, mencomot sembarang gitu. benar Karena juga. dari Papua juga tuh kan ada tuh orang seni yang Ya. memang mengukir kayak patung-patung adat, mereka sudah tahu tahu apa istilah-istilahnya masing-masing. Nah, itu takutnya bahaya di situ kan Benar, ada setuju. aturan-aturannya toh. Benar. Jadi benar, setuju. Kayak misalkan aku ingat di Bali gitu ya, ada warna-warna tertentu ya, yang bendera ya, misalkan warna apa merah putih kalau nggak salah itu kan tidak boleh sembarangan warna itu dipergunakan oleh kita misalkan dalam rangka fashion atau style gitu ya. Tapi kita yang ada di wilayah itu kita tahu oh warna kalau udah ngelihat warna ini kayak warna yang banyak di Bali deh. Nah kan gitu ya. Tadi setuju, berarti kan harus ada satu vocabulary ya, atau kamus kali untuk bisa tahu gitu. Yang ini digunakannya untuk apa, elemen yang ini digunakan untuk apa, elemen itu gitu kali Bang ya. Memang pusing sekali. Jadi kita memang harus Nah ini belajar. ternyata diem, ternyata dia juga pusing. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Biar semangat. Kita memang harus belajar memahami betul. Kenapa? Ya itu tadi kalau misalkan seperti yang Olive bilang, kalau kita salah nanti kita jadi eh, banyak pro kontranya gitu. Itu dulu waktu pernah punya pengalaman pro dan kontra itu sampai nanya nggak referensi ketiga orang biar yakin bahwa ini tepat penempatannya. Betul. Jadi Oh ya? kita tanya ke tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kita tanya oh, tokoh masyarakat siapa yang bisa di ini. Oh beliau. Ah, Nah, kita waktu itu sekitar 5 orang kalau nggak salah. 5 orang yang kita tanya. Nah, itu 3 sama. ah. Yang 2 enggak. Ya kita akhirnya pakai yang 3 ini. Oh, ya. Jadi itu memang masih menjadi tantangan ya. Kalau Bagaimana ada kamusnya. Sambil saya mulai melirik kepada teman-teman di IAI Papua Barat untuk mulai menyiapkan buku yang isinya itu. Kayaknya begitu ya. Oke, ada pertanyaan tadi dari Zoom sebentar ya. Buat teman-teman Zoom. Saya dengan Mas Anton dari Nabire, tapi saya untuk IAI Papua Barat ini mewakili Kabupaten Teluk Wondama ya. Jadi saya sangat tertarik dengan eh, yang disebut dengan kultur atau kearifan lokal kalau kita bilang di sini. Pertanyaan pertama saya itu, menurut Anda, apa identitas arsitektur Papua atau Papua Barat? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada perda mengenai kearifan lokal? Yang ketiga, apakah Anda sebagai arsitek muda Papua sudah pernah dan atau selalu menerapkan kearifan lokal pada desain Anda? Yang terakhir, pada desain Anda, kearifan lokal apa saja yang bisa Anda terapkan? Kalau secara arsitektur mungkin kita tidak punya satu ciri khas khusus untuk melabel Papua Barat. Jadi dia lebih ke daerah, kabupaten. Jadi kalau kulturnya mungkin kalau kita di Arpak ini di 3 kabupaten mungkin arsitektur kita paling rumah kaki 1000.
Nah, sedangkan kalau di Manokwari sendiri ada dua nih. Ada Runsram sama Rumah Ki Seribu. Soalnya kan di Manokwari ini apa? Doreri, ada suku Doreri juga. Nah, Oke. jadi kalau macam kantor DAP itu turun seram. Hmm. Nah, bukan Arpat Manokwari. Nah, dari pesisir dibawa masuk. Nah, jadi memang identitas dari setiap daerah ini memang kita harus paham. Oh, ini arsitektur ini dari sini, dari suku ini atau dari daerah ini. Jadi kalau memang untuk identitas di eh, arsitektur di Papua Barat, kayak mana dengan Fak-Fak itu hampir mirip ya arsitekturnya. Hampir-hampir mirip ya tipologinya. Nah, mungkin yang beda itu kita Arfak kaki 1000, Runsram biak Doreri ya, biak beda provinsi ya. Runsram, Doreri, sama Wondama juga hampir-hampir mirip ya sama Iman Fakfak ya. Dia lebih ke, ya pokoknya dari tipologi yang pernah saya riset hampir, hampir mirip. Kalau di Wondama ya, arsitekturnya itu mirip. Jadi gazebo sama lebih ke rumah, ya mirip-mirip lah. Ya, Mungkin yang ciri khasnya ada beda itu cuma beberapa daerah saja tuh. Ya seperti begitu kalau untuk dari saya untuk ya. menjawab pertanyaan Bapak. Itu mungkin pertama. mewakili itu. Terus kemudian pertanyaan mengenai ada perdanya nggak? Nah, gitu. Kalau perda sendiri, kalau Papua Barat kalau dilihat kayaknya belum ya. Belum ada perdanya yang mengikat bahwa suatu karya atau suatu desain harus seperti ini filosofinya gitu. Jadi belum ada, kalau yang saya lihat dan tangkap tuh belum ada perdanya. Karena kalau kita berbicara mengenai identitas, identitas itu kan berbicara mengenai apa sih kita ini, apa sih diri kita ini, yang mencerminkan bahwa itulah kita. Yang menjadi ciri khas itu dari kabupaten-kabupaten itu. Nah, sebagai kita, tantangannya arsiteknya, arsitek-arsitek yang sekarang atau arsitek muda ke depannya, ya bagaimana kita mengkolaborasikan dari setiap budaya yang berbeda di kabupaten itu menjadi satu. Dan ciri khas itu yang akan bisa dipakai, kalau menurut saya bisa dipakai sebagai identitas untuk Papua Barat gitu. Mungkin itu fungsinya juga ada asosiasi ya, Iya, KI ya, fungsinya ada untuk asosiasi itu. mewadahi itu, Iya, mewadahi. mengumpulkan aspirasi itu dalam bentuk ini ya. Kalau seperti saya, contohnya Karena apa sih? mengaplikasikannya ya. Ya, filosofi yang kita masukkan dalam desain-desain kita. Nah, saya itu selalu ingin kalau kita berbicara kearifan lokal kan bukan masalah budaya saja, tetapi bagaimana sumber dayanya itu gimana, perlakuannya seperti apa. Nah, itu terkadang kita lupa itu. Karena kalau kita berbicara mengenai kearifan lokal kan kita berbicara mengenai budaya, sumber daya, apa yang kita miliki, itu yang kita manfaatkan. Seperti contoh yang saya ingin terapkan di Bintuni, Kabupaten Bintuni itu, kayak contoh pembangunan di daerah wilayah 3, namanya wilayah 3 itu daerah pegunungan lah. Oke. Nah itu selalu saya tanamkan, di situ kan bicara kearifan lokal, sumber dayanya tuh nggak ada batu, nggak ada pasir. Kenapa harus dipaksakan bangun rumah batu di situ? Ah, Kenapa kita nggak memakai sumber daya yang ada, kearifan lokal yang ada seperti kayu, kita buat, tapi yang bagus, yang terlihat estetik. Nah, iya, iya, itu yang iya. selalu saya ingin tanamkan bahwa jangan kita berusaha membuat sesuatu yang bukan ciri khas itu, tapi kita paksakan. Terkadang kan yang nggak ada di situ kita mau paksakan jadi ada di situ. Padahal sumber dayanya yang lainnya tuh ada. Karena kita berbicara mengenai kultural lokal itu kan bukan berbicara mengenai budaya saja, tetapi sumber dayanya apa yang harus kita manfaatkan secara baik. Karena itu fungsi arsitektur di situ adalah pemanfaatan. Karena kalau berbicara arsitektur kan berbicara mengenai nilai, rasa, manfaat. Apa sih yang mau kita tunjukkan di situ? Apa sih yang mau kita bangun di situ? Apa sih nilai yang mau kita tanamkan di situ? Nah, Iya, iya. itu yang selalu saya. Karena kalau di Bintuni sendiri kan terkenal dengan rumah tinggi. Hmm, Jadi dia mirip-mirip kaki 1000 tapi lebih tinggi. lebih tinggi. Hampir seperti rumah adat yang di suku apa nih yang di Merauke nih. Ah, Korowai itu. Dia hampir sama kayak Korowai. Jadi rumah adatnya rumah tinggi juga. Makanya itu saya selalu tanamkan di tempat saya bekerja di Dinas Perumahan bahwa kita tuh harus memanfaatkan sumber daya yang ada. Ya. Biar itu menjadi ciri khas bahwa ini kota kayu. Kenapa nggak bangun kayu aja di situ? Toh di luar negeri rumahnya semua bagus terbangun dari kayu, kenapa kita nggak bisa? Di luar bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya. Nah, itu yang selalu ingin saya tanamkan di situ. Kalau menurut saya sih mungkin kalau bagaimana caranya arsitektur menerapkan unsur-unsur budaya ini masuk ke dalam desain itu tuh
kita juga harus kita harus tahu dulu aturannya pertama. Nah, kedua, setelah kita tahu aturannya seperti apa, nah, dengan tahu alasan dan tahu aturan-aturannya, kita bisa mendesain dengan baik. Jadi tidak ada permasalahan ke belakangnya. Misalnya tuh yang saya selalu sering lihat di Papua ini, kita salah, setiap arsitektur salah mengambil desain atau mengambil salah satu seni dari orang lain, itu tuh bisa menjadi bahan, bukan bahan, sebenarnya masalah mungkin ya, karena masih terikat juga dengan ini punya saya. Seharusnya kamu bilang dulu ke saya, dan ini harus kamu ada adatnya atau ada price-nya di belakangnya. Nah, jadi sebelum itu tuh sebagai arsitektur juga, arsitektur muda, memang benar-benar harus kita belajar aturan adat, aturan arsitektur juga kita harus terapkan juga. Jadi setiap membangun tidak ada permasalahan-permasalahan ke belakangnya. Ya saya juga akhir-akhir ini belajar banyak juga ya tentang arsitektur lokal atau budaya kultur ya. Dulu sebelum belajar atau tentang ilmu pengetahuan arsitektur, saya kira bangunan modern atau minimalis itu keren, top begitu. Ternyata setelah belajar, ternyata bangunan lokal atau kultur itu dia sudah teknologinya sudah lebih unggul. Dia menerapkan trilogi itu Victor Pius itu utilitas, kenyamanan. Jadi ternyata betul juga ya, arsitektur lokal atau kultur itu mereka sudah menerapkan bagaimana penyesuaian diri terhadap ekosistem dan ekologi. Ya. Ternyata bahwa ekosistem dan ekologi itu jangan kita pandang sebelah mata begitu, lingkungan. Jangan kita semaunya kita atau seegoisnya kita saja. Sedangkan kita punya orang-orang tua dulu dari pengalaman dan teknologi mereka itu yang seadanya, mereka bisa berusaha untuk menyatu dengan alam, menyatu dengan ekosistem atau ekologi dan ketersediaan material di setempat. Nah ini satu tantangan dan juga pembelajaran juga setelah belajar soal itu ya, kultur itu. Kita lebih ke estetik, modern sudah. Ya. Yang penting jadi. Contoh kasus di Manokwari ya, saya bawa contoh kasus. Kalau contoh kasus kita di Manokwari, jadi banyak program pembangunan atau rumah untuk bangunan ya. Kadang itu, kenapa saya bilang tidak tepat sasaran, karena dia tahu ya mungkin terkejar waktu, kontak dan lain sebagainya atau aturan, tapi kadang sesuatu yang langsung jadi tidak tepat sasaran itu tidak berfungsi. Nah banyak itu bangunan-bangunan terutama untuk bagian pegunungan ya macam di Anggi, PKP. Nah itu kan ekosistemnya berbeda ketika kita memaksakan sesuatu yang tidak menyesuaikan dengan ekosistem atau alam di situ, itu tidak berfungsi jadinya. Ya. Jadi memang kita harus memiliki satu ikon kedaerahan apa dari lokal system itu supaya membedakan dengan oh ini tuh di mana gitu. Ketika ada unsur misalkan kalau kami mungkin dari apa namanya dari ukiran-ukiran yang ini sederhananya seperti itu karena eh, minimalnya ada ukiran-ukiran yang bisa merepresentasikan simbol-simbol adat suatu daerah minimalnya. Jadi, kalau misalkan untuk yang ke ini ya mungkin dari sisi atap, sisi tapi kan kembali lagi ini kita terhadap budget dengan kebijakan pemerintahnya. Mau nggak? Ya. Kalau misalkan kita untuk membuat bangunan yang monumental, pasti kita harus membuat yang seindah mungkin dan mempresentasikan adat setempat kan gitu Pak. Mungkin itu aja yang lain. Tapi kalau untuk bangunan-bangunan pemerintahan yang biasa misalkan sekolah atau apa mungkin kita masukkan simbol-simbol atau ukiran-ukiran setempat. Betul. Di situ menjaga selain lingkungan juga seni budaya. Nah, itu sudah bisa menjadi apa ya? Terkait jawaban tentang Perda mungkin ya. Itu bisa menjadi dasarnya. Kemudian terkait kearifan lokal dari ukiran-ukiran tadi, kita juga ingat bahwa IAI Papua Barat di PAPB ke-2 kalau nggak ketiga itu, kita menghadirkan seorang seniman dari Papua Barat
Itu yang dia menerangkan tentang ukiran ini dari suku apa, terus ini dari suku apa. Itu yang waktu itu output kita sebenarnya pengen itu akan dijadikan perda atau dijadikan apa yang membuat kita arsitek-arsitek di Papua Barat. Jadi ketika mau bikin ornamen masang ya udah ada ini. Karena di setahu saya di teman-teman di Papua itu ada sudah kayak diperdakan juga bahwa oh ini ukiran ini yang dipakai buat ornamen-ornamen sudah ada. Nah di situ yang Papua Barat belum ada. Jadi itu sudah jadi apa ya? Kita sudah ada sebenarnya payungnya yang Perdasus tadi. Tinggal kita nanti ya momentum kita di acara ini nanti di talk show kelima mungkin ada pihak pemerintah bisa kita mention nanti di Kang Indra kita bahas lagi kita singgung supaya kita acara ini juga nanti bakal goalnya ke situ juga gitu. Sebenarnya persis tadi yang disampaikan oleh Erik tadi, sebenarnya sangat sederhana kalau menurut saya. Jadi mohon maaf ya, kita kalau di Pegaf sana, itu kan dingin. Mungkin lebih dari cuma 10 derajat, 15 derajat mungkin. Ketika di sana kita membuat rumah dengan keramik, pasti nggak ada yang nginjek gitu. Karena kita mau tidur aja berapa lapis begitu. Iya kan? Makanya orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita, itu membuat rumah, kenapa dengan kaki 1000? Itu salah satunya gitu loh. Karena apa? Dia panggung gitu loh. Jadi tidak dingin. Itu salah satu ya. Itu salah satu ya. Artinya banyak sekali karena jujur kami memang ada sebuah inisiatif sebenarnya itu bagaimana kita sama-sama mungkin studi tour ke Pegaf untuk melihat rumah kaki 1000. Tapi studi tour kita itu sebenarnya kalau teman-teman itu lihat yang karyanya Yori Antar yang ada di NTB ya. Ya, NTB. Nah, Yuri Antar. maksud saya kita mempelajari semua, setelah kita turun, coba kita terapkan di sekretariat kita. Kita bikin, walaupun tidak sebesar itu. Jadi itu mengambil sebuah arsitektur lokal itu tidak harus tampak yang mirip atau apa, tidak. Tapi sebenarnya filosofinya itu pun bisa kita ambil begitu. Siap, ini udah bukan pandangan lagi, udah program kerja. Weh, mantap, tepuk tangan dong. Dari masing-masing. Seperti kemarin saya ketemu Bang Tommy, Bang Enrico ya, kita bikin podcast. Saya kasih pertanyaan yang sama, terakhir. Apa harapan kalian dalam hal arsitektural lokal tadi ya? 10 tahun dari sekarang untuk Papua Barat. Untuk 10 tahun dari sekarang dalam bidang arsitektur untuk kearifan lokal, kita harap teman-teman arsitek Papua Barat bisa berkontribusi terhadap kembangan arsitektur yang bertumbuh pada kearifan lokal, sehingga tercipta Papua Barat, khususnya di sini Manokwari, dengan arsitektur lokalnya. Jadi ketika orang datang ke Manokwari, ke Papua Barat, itu bisa melihat, oh ini bentuk arsitektur Papua Barat, seperti itu. Harapan saya untuk 10 tahun ke depan, kiranya untuk arsitektur seperti saya juga atau teman-teman arsitektur muda bisa terus mengeksplor, jangan ragu untuk mengeksplor biar bisa membantu pembangunan di Papua Barat. Sehingga arsitektur lokal itu ada. Karena selama ini kan di Papua Barat sendiri kalau berbicara arsitektur OAP itu nggak ada. Susah. Kebanyakan teman-teman kita yang dari luar, untuk itu harapannya ke depan tuh bisa terlahir lagi arsitektur-arsitektur lokal yang bermutu, manfaat, dan mendukung pembangunan di Papua Barat. Amin, Tuhan berkati. Saya mengambil kutipan satu kalimat dari IAI tahun 2022 ya, kalau nggak salah. Itu ada orang seni yang ngomong, budaya Timur itu tidak bisa disamakan dengan budaya lain-lain. Terlebih ciri khas budaya Papua itu banyak ragamnya. Nah, harapan saya itu untuk anak-anak Papua yang ada di Manokwari, terlebih khusus yang arsitektur,
bisa merancang suatu bangunan dengan menggabungkan kearifan lokal, tetap mempertahankan budayanya juga, dan juga tetap menjaga kultur dari budaya masing-masing. Brotherku, Ya, harapan saya 10 tahun yang akan datang, semoga kita di Papua Barat punya identitas ya seperti harapan dari seperti tadi. Sekarang kan kita tanpa arah nih, ya, semoga 10 tahun ke depan tuh kita sudah punya arah dan tujuan yang jelas dan punya identitas. Sehingga dari mana saja orang datang ke Papua Barat, tahu, oh itu Papua Barat. Atau kita kemana saja, mereka sudah, oh itu dari Papua Barat. Gitu. Ya. Nah, jadi ada ciri khas dan identik dengan kita di Papua Barat. Nah, harapan saya ya mungkin ke depan wadah IAI Papua Barat ini menjadi wadah untuk pembinaan dan juga diskusi buat kita para arsitek muda, sehingga 10 tahun ke depan kita bisa menjadi tulang punggung yang terarah begitu. amin, Tuhan Terima berkati. Gua ya kalau berkenan ya boleh. Saya pengen 10 tahun lagi. Saya orang bukan dari Papua, saya dari Jawa. Kita tuh dari Jawa selalu kita pakai arsitek dari Bali, bro. Artinya adalah kita menginginkan desain itu dengan bukaan-bukaan seperti di Bali. Saya pengen arsitek dari Jogja. Berarti kita sudah terbayangkan, berarti bangunan atau kafe atau villa gua, walaupun villanya di Bandung, tapi bentuknya ke Jogja. Saya pengen 10 tahun lagi dari sekarang, pada saatnya nanti orang akan bilang, saya mau mendesain sebuah villa saya di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, tapi dengan arsitek dari Papua. Sampai ketemu, tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya, tetap berkontribusi, memberi warna dan manfaat untuk Republik yang kita cintai. Terima kasih, sampai ketemu.